How to Respect Myself. Seni menghargai diri sendiri. Buku karya Yoon Hong-gyun ini menjadi first bestseller di Korea Selatan. Direktur Yoon Hong-gyun, Mental Health Medical Clinic, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Jungang dan menempuh gelar doktoral di Universitas Dong-a. Beliau ini lahir dan tumbuh di tengah keluarga besar yang lebih dari 10 orang, menurun dari nenek hingga sepupu. Mungkin itu sebabnya sejak kecil sangat peka dan tertarik dengan ucapan, tindakan, dan perasaan orang lain. Lingkungan yang padat menjadi sumber untuk menganalisis pola dan psikologi perilaku yang merupakan landasan penting bagi dokter kejiwaan. Itu sekelumit mengenai biografi penulis. Buku ini mengandung 24 latihan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Buku ini juga terbagi menjadi 7 bagian. Bagian pertama mengenai penanganan kesalahpahaman dan prasangka atas harga diri, serta mengajak Anda menyadari pentingnya kepercayaan diri dalam kehidupan. Di bagian ini dijelaskan mengenai definisi harga diri. Harga diri adalah setinggi apa penerimaan terhadap diri sendiri. Pandanglah diri Anda secara jujur. Pada bagian kedua dan ketiga memaparkan penanganan hubungan percintaan, relasi, dan perpisahan yang dapat menurunkan kepercayaan diri. Bagian keempat dan kelima merupakan panduan menangani emosi. Dalam bagian-bagian ini disertakan tips dan trik menangani perasaan rendah diri, seperti membenci diri sendiri, depresi, dan kecemasan. Di bagian ke-6 dan ke-7 memaparkan berbagai tips praktis, spesifik, dan efektif yang dapat meningkatkan kepercayaan diri. Banyak sekali pembahasan yang bagus di buku ini. Di antaranya di sini yang saya suka itu ada pembahasan mengenai kebiasaan yang harus dibuang untuk memulihkan harga diri. Ada 5 poin mengenai kebiasaan yang harus dibuang untuk memulihkan harga diri. Yang pertama yaitu mudah putus asa. Yang kedua tidak bergairah. Yang ketiga rendah diri. Yang keempat menunda dan menghindar. Yang kelima atau yang terakhir itu sensitif. 5 praktek untuk mengungkit harga diri. 1. Bertekad mencintai diri sendiri secara buta. 2. Mencintai diri sendiri. 3. Memilih dan memutuskan sendiri. 4. Fokus dengan kini di sini. 5. Berhenti bersikap kalah. Kita bahas poin nomor 4, yaitu fokus dengan kini di sini. Apa yang kuinginkan saat ini di sini. Lekat dengan masa lalu, kita akan menyesal. Tertawan oleh masa depan, kita akan kacau balau. Masa lalu tidak bisa diputar balik, sedangkan masa depan tidak bisa diketahui karena belum datang. Pemecahan masalah dimulai
dengan lebih memusatkan perhatian pada masa kini, tidak memikirkan masalah yang telah berlalu atau masalah yang akan datang, dan berfokus pada hal yang akan dilakukan sekarang. Maksud dari kata kini atau saat ini dan di sini maknanya apa yang bisa saya lakukan saat ini atau apa yang harus saya lakukan saat ini di sini. Setelah itu, temukan jawabannya. Of course, kita mungkin tidak bisa langsung menemukan jawaban dari perkataan itu, dari pertanyaan itu, apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan pada saat ini. Tapi dengan kita berfokus pada masa kini, masa sekarang, kita tidak hanya akan mempercepat penyelesaian masalah, tetapi juga memperoleh keuntungan baru. Hal itu adalah daya tarik. Orang yang tenggelam dalam masa kini terlihat sangat menarik. Sambil meningkatkan harga diri, kita bisa tenggelam dalam masa kini dan juga memperoleh daya tarik. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Demikian sekelumit pembahasan atau review mengenai buku How to Respect Myself karya Yoon Hong Gyun. Terima kasih sudah menyimak. Dan terakhir, berhenti mengajukan pertanyaan, mengapa hanya aku? Mengapa aku jadi seperti ini? Thanks for watching. See you in my next video.